Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Gerakan Literasi Sekolah atau GLS SMP Negeri 4 Gantar akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Sang Kuria. Selamat menyaksikan. Dongeng Sang Kuria. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Prabu Galuga. Prabu Galuga senang sekali berburu. Biasanya, ia selalu ditemani oleh seekor anjing istana jelmaan dewa. Suatu ketika, Prabu Galuga pergi berburu ditemani dengan serombongan pengawalnya. Namun sayang, perburuan mereka selalu gagal. Setiap membinikkan anak panahnya selalu meleset. Sehingga Prabu Galuga pun bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa anak panahku selalu meleset dan tidak pernah tepat sasaran? Prabu Galuga bertanya dengan heran. Ia pun kesal. Akhirnya Prabu Galuga pergi ke semak untuk membuang air kecil yang sudah ditahannya dari tadi. Air seninya pun menyisakan tersisa di sebuah tempurung batok kelapa yang ada di bawah rerimbunan. Dan pada saat yang bersamaan muncullah seorang babi hutan, jelmaan dewa bidadari yang sedang menerima hukuman dari sang dewata. Dan babi hutan itu bernama Celeng Wayungnya. Musim kemarau semakin panas. Akhirnya Prabu Galuga memilih untuk meninggalkan tempat itu. Celeng Wayungnya pun merasa kehausan. Akhirnya ia meminum sisa air kencing Prabu Galuga yang ada di tempurung batok kelapa. Namun keajaiban datang berkat dewata. Sang babi Celeng Wayungnya pun hamil. 9 bulan kemudian Celeng Wayungnya melahirkan seorang manusia perempuan. Dan saat yang bersamaan Prabu Galuga pun berburu sama seperti 9 bulan yang lalu. Seorang bayi pekik sang Prabu ketika mengetahui ada sosok bayi yang tergeletak di rerumputan. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu, yang kemudian dibawanya ke istana dan diambil anak dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang dara yang cantik dan jelita. Kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran, namun Nyi Dayang Sumbi selalu menolaknya. Sang Prabu menjadi marah sekali. Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu, mau menikah atau kuasingkan kau di tepi hutan. Karena gadis itu tetap tak mau menikah, maka ia diasingkan di tepi hutan dan dibuatkan dangau di tepi hutan. Temannya sehari-hari hanyalah seekor anjing bernama Si Tumang, anjing jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari adalah menenun kain. Pada suatu hari, ketika sedang menenun, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau. Ia merasa malas untuk turun ke bawah. Maka ia mengucapkan kata-kata, "Siapa yang mau mengambilkan tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka-sangka, si Umang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya anjing ini mendengar perkataan Nyi Dayang Sumbi. Bukan main terkejutnya, Nyi Dayang Sumbi melihat siapa yang naik pondok membawa tongkat. Nyi Dayang Sumbi pun hendak menolak kenyataan yang ada. Namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Nyi Dayang Sumbi, kau adalah seorang keturunan bidadari. Bidadari pantang menjilat ludah sendiri.
Lagi pula si Temang itu memang jodohmu, walaupun ia adalah anjing jelmaan dewa. Nyi Dayang Sumbi pun terpaksa harus bersuamikan seekor anjing, walau anjing itu adalah jelmaan dewa. Hari-hari berlalu, Nyi Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki tampan. Ia diasuhnya dengan penuh kasih sayang, diberi nama Sang Kuryang. Tak terasa 7 tahun berlalu, Sang Kuryang kecil kini sudah pandai berburu bersama si Tumang. Suatu ketika, Sang Kuryang pergi berburu bersama si Tumang. Sudah sekian lama di dalam hutan, ia tak melihat seekor hewan pun. Namun, suatu ketika ia melihat seekor babi hutan besar. Ia langsung mengarahkan anak panahnya ke si babi hutan besar itu. Namun, sebelum si anak panah itu dilepas, si babi hutan keburu berlari menyelinap ke dalam semak belukar. Si Tumang diperintahkan untuk mengejar si babi hutan itu. Namun, ia menolak. Karena tolakan si Tumang itu, Sang Kuryang pun menjadi marah. Ia mengarahkan anak panahnya tepat ke arah perut si Tumang. Anak panah itu tepat mengenai perut si Tumang yang membuatnya langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sang Kuryang menyembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian yang enak dan hatinya. Daging dan hati anjing itu dibungkus dan dibawanya pulang. Hati daging itu dimasak dengan lezat oleh Nyi Dayang Sumbi dan dimakan bersama-sama. Dengan Sang Kuryang setelah selesai makan, Dayang Sumbi mencari si Tumang. Sang Kuryang, kemana si Tumang? Sang Kuryang menjawab, Bu, anjing itu tadi kusuruh menyerang babi hutan, tapi dia malah diam saja. Akhirnya dialah yang kupanah. Apa? Pekik Dayang Sumbi kaget. Sepasang mata Nyi Dayang Sumbi merah menyala pertanda marah. Ia mengambil benda lalu dipukulnya Sang Kuryang menggunakan centong nasi. Jerit kesakitan Sang Kuryang, ia diusir dari rumah. Ibunya tega berbuat hal sekejam itu. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sang Kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumahnya. Ia mengembara tanpa tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang pertapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian pertapa itu diwariskan kepada Sang Kuryang. 12 tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan dan tubuhnya gagah perkasa. Setelah selesai masa bergurunya, ia pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar. Apabila ia kalah dalam satu pertarungan, maka tak segan-segan ia berguru kepada orang yang mengalahkannya, sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi. Pada suatu ketika, dalam petualangannya, ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut hingga tunduk dan takluk dan bersedia diperintah apa saja oleh Sang Kuryang. Raja Jin berjanji, suatu ketika saya akan membantu Tuan. Bagaimana caraku memanggilmu? Tanya Sang Kuryang. Sebut nama hamba dan hentakan kaki Tuan 3 kali ke bumi, maka hamba akan datang bersama pasukan hamba. Baiklah kalau begitu. Ia terus mengembara di pinggir sebuah hutan dan bertemu dengan gadis cantik. Keduanya berkenalan dan saling jatuh cinta. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba, si gadis melihat luka di kepala Sang Kuryang. Ia menanyakan sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang menceritakan apa adanya. Kalau begitu, kau adalah anakku sendiri. Pekik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri, kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang terpercaya, terus mendesak agar Dayang Sumbi mau menjadi istrinya. Dayang Sumbi minta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung. Harus selesai dalam waktu semalam.
Sang Kuryang menyanggupi. Dibantu para jin, ia membuat telaga. Namun, Dayang Sumbi membuat muslihat. Tengah malam, ia menyembunyikan lesung dan ayam sama berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan menumbuk padi. Para jin yang membantu Sang Kuryang merasa ketakutan karena mengira hampir sudah pagi. Ia berhenti melakukan pekerjaannya yang membuat telaga belum selesai. Sang Kuryang marah. Ia menendang perahu yang dibuatnya sampai terlungkup ke bumi membuat sebuah gunung. Sang Kuryang mendekat ke arah Dayang Sumbi. Apapun yang terjadi, engkau tetap menjadi istriku. Sang Kuryang, sadarlah, engkau adalah anakku. Pekik Dayang Sumbi sudah lari jauh. Sang Kuryang mengejar. Tiba-tiba mendengar suara ledakan dahsyat. Biar tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang menjerit seperti orang gila. Konon, Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun, seorang dewa tidak rela jika seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan sebagai ratu di Laut Selatan yang dikenal oleh masyarakat sebagai Nyi Roro Kidul. Dan perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang sekarang berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dan terima kasih.